Halo, selamat siang. Kembali lagi bersama tim podcast mahasiswa Universitas Kiai Haji Muchtar Syafaat Blok Agung Banyuwangi. Saya Selamat Sa'diah dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam sedang bersama mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam dari angkatan 2023 yang kemarin menjadi panitia penyelenggara Pilkada Serentak tahun 2024. Boleh perkenalkan diri Anda? Perkenalkan, nama saya Vina Zudatul Husna. Saya mahasiswi Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Kiai Haji Muchtar Syafaat. Saya angkatan 2023, jadi sekarang semester 3. Alamat saya ada di Bangorejo. Kemarin katanya menjadi panitia KPPS ya. Sebelumnya pernah nggak ikut dalam menjadi panitia penyelenggara? Ya, kemarin ikut menjadi salah satu anggota KPPS. Itu pertama kali sih, soalnya belum pernah ikut. Motivasinya apa nih motivasinya? Ya, cuan sih. Cuan. Mungkin yang lain, motivasi yang lain? Karena kan awalnya dari cutting saya tuh ada yang jadi PPS. Dari cutting saya ada cutting semester 5. Kan dia jadi PPS. PPS tuh kan penyelenggara yang ada di desa. Ya. Terus tuh dikasih info, kamu nggak pengen ikut ini, ikut KPS. KPS apa gimana? Aku tanya gitu kan. Inilah ada pamfletnya, coba dibaca, coba disiapin ada apa aja yang perlu dibawa pas jadi KPS. Lah tugasnya ngapain? Nanti aku nggak bisa di sana. Tugasnya gampang banget, kamu nanti ikut aja, kan tuh nggak sendiri nanti. KPPS kan jumlahnya 7 orang kan Mbak. Jadi di situ ada 7 orang. Terus lah aku nggak pernah loh, nanti nggak bisa, takutnya gimana gitu. Habis itu terus coba daftar dulu aja. Itu persyaratannya udah ada di pamflet, kamu lihat aja, tinggal lihat. Udah kan, tak lihat di HP, tak lihat. Oh kayak gini kayaknya. Terus tanya tuh ke temanku, ada tuh salah satu temanku di Prodi BKI, dia pernah jadi KPPS yang tahun lalu, tahun lalu yang pemilu kemarin. Dia jadi KPPS tuh di situ. Terus tak tanyain, sebenarnya gimana tuh, apa jadi KPPS tuh kayak gimana? Terus dia bilang, enak gitu. Soalnya kan 7 orang. Kamu nggak kerja sendiri nanti. Ada KPPS 1, KPPS 2, KPPS 3 dan seterusnya. Gitu. Terus ya coba daftar dulu. Akhirnya itu kan ada tanggal-tanggalnya kan Mbak. Pas tanggal ini kamu harus nyerahin formulir, harus cek kesehatan dulu, terus apa namanya, ke desa gitu. Habis itu ya itu sih. Mungkin sebelum kita mendalam nih ya membahas panitia penyelenggara, boleh nggak sih sampaikan dulu apa kepanjangan dari KPPS? Jadi teman-teman, KPPS itu adalah kelompok penyelenggara pemungutan suara. Tadi kan katanya anggota dari KPPS itu ada 7 orang. Iya. Boleh disebutkan apa aja tugas-tugasnya mulai dari KPPS 1 sampai 7? Jadi di kelompok penyelenggara pemungutan suara itu ada 7 orang di setiap TPS-nya. Lah, nanti ada denahnya sendiri, ada KPPS 1, 2, dan 3. Dan KPPS 1 itu tugasnya adalah memimpin rapat pemungutan suara. Terus yang KPPS 2 dan 3 nanti itu menulis atau mengisi kotak suara yang nantinya akan diserahkan kepada ketua KPPS untuk diserahkan kepada pemilih. Nah, KPPS 4 dan 5 itu tugasnya adalah mengisi daftar hadir. Untuk KPPS 4 sendiri melihat jari-jari pemilih apakah sudah ada tanda bahwa dia sudah melakukan pencoblosan atau pemungutan suara. Itu dilihat dulu. Habis itu nanti KPPS 5 baru kan pemilih menyerahkan C pemberitahuan. Di situ KPPS 5 tugasnya adalah mencentrang dan mempersilahkan pemilih untuk tanda tangan pada daftar hadir. Seperti itu. Terus untuk KPPS 6 sendiri adalah mengarahkan pemilih agar menuju bilik dan melakukan proses pemilihan suara. Lalu KPPS 6 mengarahkan pemilih untuk memasukkan kotak suara pada bilik suara agar nggak salah, kan kemarin ada 2 bilik suara. Yang pertama ada bilik bupati dan yang kedua ada bilik gubernur. Untuk KPPS 7 sendiri adalah mengarahkan pemilih untuk mencelupkan salah satu jarinya ke tinta. Jadi tujuannya mencelupkan salah satu jari ke tinta adalah untuk mengetahui
si pemilih tersebut tuh sudah menggunakan hak suaranya apa belum. Jadi kalau sudah ada tandanya, berarti dia sudah menggunakan hak pilihnya. Seperti itu. Oke. Jadi kan sebelum hari H pencoblosan, mungkin kan ada yang dipersiapkan oleh KPPS. Kira-kira apa aja sih yang dipersiapkan? Jadi kami sebagai kelompok penyelenggara pemungutan suara, H-3 sebelum pencoblosan, kami ditugaskan oleh PPS untuk memberitahukan kepada pemilih bahwasanya pada tanggal 27 November seluruh warga yang terdaftar di daftar pemilih tetap atau yang belum terdaftar atau pemilih tambahan itu diberitahukan untuk menggunakan hak pilihnya ke TPS. Jadi H-3 itu kita sebagai anggota KPPS menyebar atau memberitahukan C pemberitahuan. C pemberitahuan itu bentuknya seperti apa? Itu C pemberitahuan bentuknya adalah selembar kertas, di situ sudah ada nama, nik, terus ada jamnya, ada tempat TPS-nya. Itu sudah tertera. Nah, itu H-3 kita nyebar itu tuh. Kita ada semua 7 anggota itu kita dibagi per RT, semuanya kamu RT 1 RW 3 nyebarnya di sini, ini disebar. Jadi itu harus selesai sebelum hari pemilihan. Kalau kemarin selesainya sebelum tanggal 26. Jadi tanggal 26 kita sudah berkumpul di TPS untuk menerima logistik dari TPS seperti itu. Oke. Tadi kan udah diceritakan nih alur kerja KPPS waktu pencoblosan. Mungkin bisa sedikit sama ceritakan alur KPPS waktu perhitungan suara. Jadi alur waktu perhitungan suara itu kita melakukan pemilihan atau pemilih itu dikasih waktu untuk menggunakan hak pilihnya dari jam 7 sampai jam 13. Nanti kita tunggu seperti DPK dan DPTB itu waktu mencoblosannya sekitar jam 12. Di situ baru boleh mencoblos, atau saat TPS lengang DPT dan DPK dan DPTB itu boleh. Ya. Itu apa sih DPK dan DPTB? Itu adalah daftar pemilih pindahan. Ya. Apa itu? Itu yang DPTB. Kalau DPK itu daftar pemilih apa sih? Itu apa sih DPK? DPK itu. Kalau aku jelas nih. DPK itu yang pakai KTP. Oh ya. Jadi masuknya ke tambahan. Oh ya, jadi DPK itu adalah daftar pemilih tambahan. Kalau DPTB itu daftar pemilih pindahan. Nah itu bolehnya nyoblos jam berapa? Jam 12. Kalau yang sudah terdaftar di DPT itu dari jam 7 sampai jam 13. Atau saat TPS lengah itu DPK dan DPTB boleh datang ke TPS. Terus alur perhitungan suara. Nah itu jam 13 TPS sudah ditutup. Jam 13 TPS sudah ditutup. Kita para KPPS itu kumpul semua, ada saksi, ada PTPS juga, itu menyaksikan proses perhitungan suara. Jadi nanti sudah kita menata meja yang sekiranya lebar saat kita menuangkan surat suara itu tidak berjajaran. Jadi kita seperti apa ya, ada semuanya tidak ada meja yang lebar, kita bisa menggabungkan meja 1, 2 itu kita gabungkan. Lalu ketua KPPS atau KPPS 1 disaksikan oleh PTPS dan juga saksi, dan juga kami sebagai KPPS 4, 5, 6 dan 7 kita melihat. Kalau saya kemarin sekitar pukul 13.30 kita baru melaksanakan perhitungan suara. Yang pertama, ketua KPPS itu membuka kotak suara. Kotak suara kita buka dulu, disaksikan tadi PTPS dan saksi, dan juga kita para anggota KPPS. Kotak suara dituangkan, terus dibuka dulu terus dituangkan. Sudah dipastikan kalau di kotak suara tadi kosong, sudah dituangkan semua kertas suaranya. Lalu KPPS 1 atau ketua KPPS bersama dengan KPPS 6 yang membantu. Jadi KPPS 6 mengambil satu suara atau satu-satu dibuka, lalu ketua KPPS-nya mengumumkan atau menyiarkan bahwa surat suara sah dan tidak sah. Gitu. Jadi kemudian KPPS 5 tugasnya adalah melipat surat suara yang sudah dibacakan tadi, sah dan tidak sahnya tadi dilipat, lalu ditumpuk dan dihitung kembali sampai seperti itu sampai habis.
Ya. sampai habis. Lalu sudah lah tugasnya, karena kemarin tugasnya dibagi-bagi ya. Jadi saya sebagai KPPS 5 seharusnya tugasnya melipat kertas suara, saya jadinya nulis di C plano tadi. Jadi setiap suara yang sah dan tidak sah itu nanti ditulis C plano, itu adalah lembar yang besar yang berada di dalam kotak suara tadi. Itu dikasihkan tanggal 26 atau selambat-lambatnya tanggal 26 sebelum pencoblosan. Jadi tanggal 26 itu tadi logistik datang, terus difoto-foto sudah, baru pas tanggal 7 pas 27 pas pembukaan pukul 7 itu pas pembacaan sumpah itu, setelah itu baru dibuka itu tadi logistiknya. Nah, saat ketua KPS dan KPPS 6 menghitung suara atau memberitahukan suara sah dan tidak sah, kami KPPS yang lain, saya KPPS 5 menulis di C plano. Kita tulis tuh yang enggak sah dan yang sah. Kita tulis di situ. Terus habis itu sudah ditulis dan sudah habis ya, yang gitu tadi sudah habis. Akhirnya kita merekap tuh yang ada di C planonya, kita rekap. Misalnya tuh yang gubernur ada 3 paslon kan kemarin, yang satu paslon tuh dapat berapa suara, yang paslon kedua berapa suara, paslon ketiga berapa suara, dan yang tidak sah itu ada berapa suara. Nanti dijumlah di situ ada di C planonya ada yang pertama ada suara sah berapa, yang tidak sah berapa, terus yang bawah jumlah suara sah dan tidak sah ada berapa. Di situ kita sudah total, di bawah juga tanda tangan KPPS. Yang ada di lembar yang pertama itu adalah jumlah DPT berapa, jumlah DPTB berapa, jumlah DPK berapa, terus suara yang digunakan berapa, suara yang harus ada apa tidak, disabilitas ada apa tidak, itu diisi semuanya. Setelah diisi semuanya lengkap beserta jumlah suara yang sah dan tidak sah, nah ini habis itu selanjutnya adalah tugas sirekap. Sikap ini juga bagian dari 7 anggota KPPS tadi, bisa dari KPPS 2 atau 3, itu bisa menjadi sirekap. Alurnya kan itu tidak ditandatangani, ditandatangani. Oh, iya. Sama seluruh anggota KPPS ditandatangani, terus sudah di-scan atau difoto oleh sirekapnya tadi. Setelah itu digandakan. Ya. Kan ada pemberitahuan untuk menggandakan agar diserahkan kepada. Berapa tuh menggandakannya? Kalau kemarin menggandakannya sekitar 10 lembar. Ya, untuk siapa saja? Untuk saksi, di situ kan kemarin saksinya ada 4, seharusnya ada 5. Ada dari saksi gubernur itu ada 3, saksi bupati ada 2. Tapi kan boleh itu saksi kemarin double, maksudnya satu saksi itu 2. Ada satu saksi 2, satu paslon 2. Enggak, maksudnya satu saksi itu memegang gubernur 1 sama bupati 1. Oh iya itu boleh. Itu ada. Jadi kemarin tuh saksinya ada 4. Terus PTPS 1. Terus berarti kan udah 5. PTPS 1. Terus ada diminta sama Pak Nek arani banser ki bahasanya Pak Propimka. Kasih Pak minta salinan. Minta salinan itu, terus ada yang disimpan, yang asli itu disimpan untuk diserahkan nanti pas di desa. Ya kan itu. Ya itu enggak tahu kemarin ada sisa atau enggak ya. Pokoknya kita diperintahkan untuk menyalin sekitar 10 itu tadi. Oke, kemudian apa sih tantangannya mengikuti KPPS ini? Kalau saya bagi mahasiswa nih ya, kan saya masih mahasiswa tuh mengikuti KPPS kemarin tuh kayak sebenarnya enggak terlalu untuk yang tantangannya ya nggak terlalu signifikan gitu, cuma ya kadang bagi waktu, karena kemarin kan sebelum hari penyelenggaraan itu, sebelum tanggal 27 kan kita harus sudah di TPS, jadi otomatis saya harus izin nih, kuliahnya harus izin, itu kan pasti berpengaruh juga. Iya. Loh, tapi kan waktu pencoblosan tuh kan libur. Iya, kan H-1 harus di TPS karena ada logistik datang. Tapi kan nggak harus semua KPPS. Iya, kemarin diperintahkan gitu soalnya. Oh gitu. Ya, terus habis lanjut. Itu ya tantangannya itu sih. Terus habis itu tanggung jawab sih. Tanggung jawab. Habis itu tantangannya juga kekompakan karena kita bertujuh nih. Misal tuh ada salah satu di antara 7 anggota ini yang beda pemikiran, misalnya harusnya tuh TPS-nya dibuat kayak gini,
Terus beda lagi tuh sama ketuanya. Enggak loh, yang kemarin tuh tatanannya kayak gini. Itu sebuah tantangan soalnya kita bertujuh tuh dituntut harus kompak. Biar tugasnya KPPS kan apa sih tugasnya? Apa sih tugasnya? Tugasnya KPPS itu adalah mensukseskan penyelenggaraan Di tingkat pilkada di tingkat desa, di tingkat dusun, di tingkat situ. Jadi tugasnya kita ya apa sih Mbak, mau langsung aja mau apa? tantangan Ya, untuk kekompakan. ya tantangannya itu Mbak, salah satunya kekompakan tantangannya. Terus habis itu ya pemilihan tempat juga sih Mbak tantangannya. Kan pemilihan tempat untuk pemungutan suara kan ada ketentuan-ketentuannya. Misal nih ketentuannya harus strategis, wilayahnya harus seperti ini karena takutnya kan nanti pas penyelenggaraan ada hujan atau keadaan cuaca yang lainnya. Kan 98% logistik tuh berbahan kertas Mbak. Jadi kalau hujan kan bahaya banget tuh. Jadi ya kita harus memaksimalkan agar tempatnya tuh aman dari kendala cuaca dan sebagainya. Itu sih kendalanya. Mungkin ada nggak larangan-larangan yang harus dihindari dari KPPS? Larangan yang tidak boleh yang sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh KPPS. Iya. Kalau kemarin itu kita sebagai anggota KPPS tuh harus netral Mbak. Kita nggak boleh menunjukkan keberpihakan kita kepada salah satu paslon. Ya. Itu sih tentunya. Kita tuh sebagai anggota KPPS benar-benar mewanti-wanti kalau kita sebagai anggota KPPS harus netral. Nggak boleh menunjukkan keberpihakan kita atau kita misal nih ada kampanye paslon A, paslon B dan sebagainya. Kita sebagai anggota KPPS ya sebisa mungkin harus menghindari hal-hal yang mengarah ke berpihakan kita ke salah satu paslon itu. Oke. Mungkin peran KPPS dalam pemilu yang jujur dan adil itu apa? Peran pentingnya itu apa? Jadi di sini KPPS sangat berperan penting dalam memastikan pemilih itu jujur dan adil. Kenapa seperti itu? Karena KPPS di sini membantu penyelenggaraan pemungutan suara dengan tertib. Tertib di situ bisa berarti jujur dan adil. Contohnya adalah pemilih yang akan menggunakan hak suaranya nih harus dicek tadi masuk ke DPT atau tidak. Sebelum keluar dari TPS harus mencelupkan salah satu jarinya ke tinta. Itu memastikan bahwa dia pemilih itu hanya boleh menggunakan sekali haknya atau sekali dia menggunakan hak suaranya itu hanya boleh sekali. Di situ kita sudah menerapkan keadilan. Jadi nggak boleh nih kita sebagai pemilih memilih 2 kali. Itu nggak boleh ya. Jadi kita harus menggunakan hak suara kita itu 1 kali saja. Nah di situ KPPS membantu tuh di situ dengan cara mengarahkan pemilih yang sudah menggunakan hak suaranya tadi untuk mencelupkan salah satu jarinya ke tinta. Itu seperti itu. Dan juga kita sebagai anggota KPPS berperan penting dalam pengondisifan susu ya Mbak. Langsung kayak mau tahu. Ya. Mungkin kan tadi ada kata adil ya. Itu kalau tadi kan di plano ada yang namanya disabilitas. Nah, bagaimana cara menyikapi disabilitas dengan kata adil itu tadi? Nah, di sini disabilitas tuh boleh banget menggunakan hak suaranya. Salah satu contohnya adalah seseorang yang tidak bisa berjalan atau ya karena sudah bawaan. Dia itu yang tidak mampu datang untuk ke TPS. Nah, Mbak, jadi tidak bisa ya biasanya di rumah atau biasanya sakit yang apa sih Mbak? Sakit Sing di parah apa kan enak ya Mbak ya? Iya, Kan? sakit yang tidak bisa datang ke TPS. Lumpuh. Ya. Lumpuh kan kalau pakai kursi roda bisa. Nanti harus pakai pendamping. Nah, pendampingnya itu harus pakai formulir C pendamping KWK. Aku ya nek gak enak maksudnya. Iya. Jadi ya tadi kan disabilitas yang tidak bisa hadir ke TPS. Kalau menyikapi disabilitas yang tidak bisa membaca atau tunanetra itu gimana? Jadi untuk yang disabilitas atau penyandang tunanetra itu tadi
itu sudah ada di kotak suara. Kami para anggota KPPS nanti membantu untuk menyediakan atau memberikan alat bantu tersebut. Alat bantu tersebut tadi sudah dibawa saat penyerahan logistik. Jadi alat bantu tunanetra tadi sudah disediakan di dalam kotak suara. Jadi nanti KPPS membantu karena sudah melihat datanya, dan kan di Ceplano tadi sudah ada apa sih Mbak? Aku gak dong saiki Apa apa tahun Ceplano ada apa? ada sih di tanda disabilitas kalau Mbak. Heeh, ya. Disabilitas itu mau. Ada kolom disabilitas, kemudian Ya itu kan diisi, nanti diisi sesuai datanya. oke. Aduh, angel. Terus kemudian ada nggak nih? Bukan ada nggak ya, harus ada sih sebenarnya pesan atau saran untuk pemuda yang ingin berkontribusi dalam pemilu. Jadi untuk para generasi muda, kalian harus semangat nih. Ayo kita berkontribusi untuk mensukseskan penyelenggaraan pemilihan suara ini. Jadi kalian tuh sangat-sangat diperlukan untuk generasi emas mendatang. Jadi ayo kita sama-sama berkontribusi dalam pemilihan suara. Oke, cukup sampai di sini aja podcast untuk hari ini. Mungkin video podcast hari ini atau saran-saran, pesan-pesan yang dari Mbak Vina sampaikan bisa menjadi motivasi untuk generasi muda di pemilu yang akan datang pada tahun 2029. Sampai jumpa.